Film ini dirilis pada tahun 1999 dan disutradarai oleh Wachowski bersaudara. Salut sama kedua sutradara kawakan ini, karena berhasil menyajikan pemandangan dunia virtual simulasi yang sangat futuristik di zamannya dengan memasang nama-nama besar seperti Keanu Reeves sebagai Neo, Carrie Anne sebagai Trinity, Hugo Weaving sebagai Agent Smith dan Lauren Fishburne sebagai Morpheus. Karena film ini menyajikan begitu banyak adegan aksi maka saya sarankan tonton filmnya terlebih dahulu. Karena cinema experience-nya akan kalian dapatkan secara total dengan menonton filmnya langsung. Tapi kayaknya sebagian besar sudah pada nonton deh. Kalau memang masih ada yang belum, kita ingatkan lagi, karena ini adalah full spoiler. Awal film memperlihatkan sekumpulan polisi yang sedang mengepung sebuah hotel yang sudah lama tidak digunakan. Mereka sedang menyergap seseorang yang bernama Trinity, yang sedang berada dalam satu ruangan yang sedang sibuk dengan pemrograman komputer. Tidak butuh kerja keras. Trinity berhasil membunuh dan melumpuhkan semua polisi tersebut dengan kemampuan supernya. Sementara ada sekelompok agen rahasia juga mengejar Trinity, yang dipimpin oleh karakter yang kita kenal dengan nama Agent Smith. Menyadari kehadiran mereka, Trinity bergegas melarikan diri melompati rooftop permukiman yang mustahil dilakukan oleh manusia normal. Ternyata seorang anggota dari agen rahasia juga bisa melakukan hal yang sama, dan terus mengejar Trinity. Setelah lolos dari pengejaran, Trinity segera mengangkat dering telepon di sebuah phone booth dan sesaat setelahnya, Agent Smith menabrakkan sebuah truk ke bilik telepon tersebut. Tapi ternyata Trinity sudah menghilang. Para agen ini kembali meneruskan pencarian dan kali ini melibatkan seseorang yang nama lengkapnya adalah Thomas Anderson. Dia adalah seorang programmer komputer yang dalam dunia hacking ia dikenal dengan nama Neo. Di ruang kerjanya, dia terbangun dan mendapati pesan di layar komputernya. Bangun Neo, The Matrix telah menguasaimu, ikuti kelinci putih. Setelahnya terdengar suara ketukan pintu. Saat itu Neo masih merasa aneh dengan dirinya yang masih sulit membedakan antara sudah bangun atau masih tidur. Kemudian dia diajak oleh tetangganya untuk rileks di bar. Awalnya dia menolak. Namun setelah melihat tato kelinci putih di rekan wanita itu, dia pun mengiyakan. Di bar dia bertemu dengan Trinity. Ternyata Trinity inilah yang mengirimkan pesan kepada Neo sebelumnya, di mana Trinity berusaha memperingatkannya kalau dirinya dalam bahaya, dan dia akan membimbingnya ke orang yang bisa menjawab apa yang selama ini dia cari ke The Matrix. Orang itu adalah Morpheus. Thomas Anderson alias Neo adalah seorang karyawan di perusahaan software terkenal bernama Metacortex. Di tempat kerjanya itu Neo menerima paket kiriman berupa ponsel Nokia. Lewat ponsel tersebut Morpheus langsung berkomunikasi dengan Neo. Dan sekali lagi mengingatkan kalau dia sedang diincar oleh agen rahasia. Benar saja para agen rahasia itu ternyata sudah ada di kantornya, dengan bimbingan Morpheus lewat ponsel Neo pun. Akhirnya menghindari kejaran para agen. Namun karena tidak mampu menuruti instruksi Morpheus untuk melarikan diri menggunakan Skyfall pembersih kaca gedung, Neo akhirnya ditangkap oleh para agen. Di ruang interogasi, Neo dipaksa untuk memberitahu lokasi dan keberadaan Morpheus yang dianggap sebagai teroris terkenal. Di sini Agent Smith menawarkan untuk membersihkan namanya dari semua catatan cybercrime yang bisa saja menjeratnya. Namun Neo menolak dan meminta haknya untuk menelpon pengacaranya. Karena kecewa dengan sikap Neo ini, Agent Smith akhirnya menghilangkan mulut Neo agar dia tidak bisa berbicara kemudian menanamkan sebuah alat penyadap melalui pusarnya. Setelahnya, Neo pun terbangun kaget dari mimpinya dan masih bingung dengan kejadian yang terasa nyata itu. Telepon berdering, Neo pun segera menjawab panggilan dari Morpheus yang mengajaknya untuk bertemu. Morpheus memberitahu Neo bahwa dia adalah yang terpilih. Dialah The One. Di jembatan Street Adams, Neo dijemput oleh Trinity bersama dengan agennya. Di dalam mobil Trinity akhirnya mengeluarkan alat penyadap yang ternyata beneran ada di tubuh Neo. Akhirnya mereka pun menemui Morpheus. Neo diberikan pilihan melalui dua pil, yaitu pil berwarna merah dan pil yang berwarna biru. Jika memilih pil yang berwarna merah maka dia akan keluar dari alam mimpi dan mengungkap kebenaran The Matrix. Sementara kalau memilih pil biru, maka dia akan mengembalikannya ke kehidupan sebelumnya alias terbangun dari alam mimpi dan semua pencariannya tentang The Matrix akan berakhir. By the way, pilihan red pill dan blue pill ini kemudian menjadi terkenal setelah film ini. Morpheus kemudian memperingatkan Neo untuk memilih yang benar. Sebenarnya kalau diperhatikan lebih detail,
Morpheus mengintimidasi pilihan Neo ini. Coba kita lihat refleksi dari kacamatanya yang sengaja di close up di sebelah kiri. Neo bersiap untuk mengambil pil berwarna merah sementara di sebelah kanan Neo tidak memilih. Setelah Neo menelan pil merah, dia dibawa ke sebuah ruangan yang membuatnya merasa aneh. Ketika cermin yang disentuhnya berubah menjadi cairan dan merasuki badan hingga ke seluruh organ dalam tubuhnya. Neo terbangun dalam sebuah wadah yang berisi cairan kental, di mana tubuhnya terpasang begitu banyak sistem kelistrikan yang sangat rumit. Penampilannya pun juga berubah, yang kini tanpa sehelai rambut alias botak. Setelah sebuah perangkat menghampirinya, dan melepas semua sistem kelistrikan tersebut, lalu Neo pun terjatuh layaknya flash toilet, dan tiba di kapal hovercraft milik Morpheus yang bernama Nebukadnezar. Morpheus menyambutnya dengan ucapan, "Welcome to the real world." Neo pun mendapatkan medical treatment dan begitu banyak jarum akupunktur karena fisiknya dianggap belum pernah aktif seumur hidupnya. Tubuhnya secara fisik pun kini terdiri dari komposisi mesin yang bisa terkoneksi ke jaringan. Ibaratnya dia adalah orang yang baru lahir ke dunia. Jadi wadah penuh cairan tadi itu dianggap sebagai rahim dalam kehidupan manusiawi dan lubang tempat dia keluar itu adalah vagina. Saat Neo sudah pulih, Morpheus akhirnya menjelaskan kebenaran saat ini, bahwa mereka sebenarnya sekarang sudah berada di sekitar tahun 2199, bukan di tahun 1999 yang dianggap Neo sebagai tahun realitasnya. Setelahnya Neo diperkenalkan satu persatu dengan seluruh kru Morpheus. Neo kemudian dihubungkan dengan perangkat dan membawanya ke dunia yang disebut oleh Morpheus sebagai konstruk, yaitu dunia pemrograman komputer virtual reality. Di dunia artificial intelligence ini tampilan Neo pun berubah sama seperti di awal. Dia punya rambut dan konstruksi tubuhnya pun sudah tidak ada lagi kabel-kabel yang rumit. Ini adalah proyeksi digital Neo, jadi yang tadi kita lihat, semuanya adalah dunia mimpi, dari Neo yang berada di tahun 1999, padahal sebenarnya dunia dan timeline sekarang sangat jauh berbeda, yang mana dunia saat ini sudah hancur. Jadi ceritanya di awal abad ke-21 terjadi perang antara manusia dan mesin cerdas. Mesin cerdas ini akhirnya menemukan bahwa sumber energi utama mereka adalah matahari. Ketika manusia memblokir akses mesin ke matahari, mesin ini akhirnya mencari energi alternatif dengan mengambil energi bioelektrik yang dihasilkan oleh tubuh manusia. Untuk menghasilkan energi yang cukup banyak, mesin cerdas ini membuat sebuah sistem penakaran yang merawat manusia sejak bayi di The Matrix. Sama seperti yang terjadi pada Neo, The Matrix ini adalah realitas simulasi komputer yang meniru dunia seperti yang terlihat pada akhir abad ke-20. Saat ini di mana mesin telah mengambil alih dan menguasai dunia, Neo masih sulit untuk menerima kenyataan tersebut, karena ternyata dia adalah manusia hybrid yang tersisa yang hidup di zaman bumi setelah mengalami kehancuran, dan ia yang dipercaya oleh Morpheus akan menyelamatkan mereka. Morpheus dan krunya adalah sekelompok pemberontak yang meretas The Matrix, untuk membebaskan budak manusia yang dipelihara oleh mesin cerdas semenjak bayi dan merekrut mereka. Karena pemahaman mereka tentang sifat simulasi The Matrix ini, memungkinkan mereka untuk membelokkan hukum fisiknya. Di antara semua kru ada dua orang kru Morpheus yang bernama Tank dan kakaknya yang bernama Dozer. Mereka merupakan manusia murni yang dibesarkan di dunia asli, bukan di The Matrix seperti Neo dan beberapa kru yang lainnya. Tank ini berasal dari kota Sion yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi manusia di era tersebut. Kemudian Tank menjadi operator Neo yang akan mengajarinya berbagai teknik martial art mulai dari jujitsu sampai kepada kungfu. Setelah mempelajari berbagai macam teknik martial art tersebut, tibalah saatnya Neo menjalani training dan yang menjadi sparring partnernya adalah Morpheus. Dalam pelatihan tersebut, Morpheus berusaha membebaskan pikiran Neo hingga dia bisa menjadi fighter terhebat seperti yang diinginkannya. Setelah sempat menerima begitu banyak serangan di dunia simulasi, Neo akhirnya terbangun, dan mendapati dirinya terluka sebagai akibat dari pelatihan simulasinya. Morpheus memperingatkan Neo harus berhati-hati, karena kematian di dalam The Matrix bisa membunuhnya di dunia nyata, atau di realitas yang sebenarnya. Dalam pelatihan berikutnya Morpheus kembali menjelaskan, bahwa Agent Smith yang dia temui sebenarnya adalah program komputer yang kuat, yang diciptakan untuk menghilangkan ancaman terhadap sistem The Matrix itu sendiri. Mereka ada di mana-mana dalam wujud yang bisa mengecoh mereka. Ancaman lain adalah sebuah mesin seperti gurita robot yang disebut dengan Sentinel,
yang diciptakan untuk menghancurkan para pemberontak di dunia nyata. Selama training secara virtual, Neo menunjukkan perkembangan yang begitu baik, dan dalam waktu yang relatif cepat, sehingga ini membuat Morpheus semakin yakin kalau Neo adalah The One, yaitu manusia terpilih dan sangat kuat, yang kehadirannya adalah untuk membebaskan umat manusia dari krisis dan mengakhiri perang yang sedang terjadi. Di tempat lain terlihat salah seorang anggota Morpheus yang bernama Sipper bertemu dengan agen Smith. Sipper ini adalah seorang kru yang terlihat menyesal bergabung dengan Morpheus, karena setelah memilih pil merah dia tidak lagi bisa menikmati indahnya hidup. Pertemuan tersebut menyiratkan pengkhianatan yang akan dilakukan oleh Sipper. Dia meminta kepada Agent Smith agar dirinya bisa hidup dengan nyaman di The Matrix. Maka dia akan memberikan semua informasi yang dia ketahui kepada Agent Smith. Awalnya Agent Smith berniat untuk mendapatkan akses ke komputer Sion, tapi karena Sipper tidak mengetahui kode aksesnya, maka dia menawarkan untuk memberikan Smith kesempatan untuk menangkap Morpheus. Pada aksi semua kru Morpheus memasuki The Matrix untuk mendatangi Oracle, yang dianggap sebagai Rasul atau Nabi yang telah meramalkan kemunculan The One. Morpheus yang mengantar Neo memperingatkan dia, kalau Oracle ini mengetahui semuanya bahkan mengetahui apa yang ingin dikatakan oleh Neo nantinya. Di ruang tunggu, Neo bertemu dengan seorang anak yang punya kekuatan telekinesis. Anak itu pun mengajari Neo bahwa, apa yang dilihat di The Matrix itu tidak nyata, dan benar saja setelah bertemu dengan Oracle yang terlihat hanya seperti ibu-ibu rumah tangga konvensional, Oracle memberitahu Neo bahwa ia itu bukan The One dan juga memperingatkan bahwa dia harus memilih antara kehidupan yang akan dijalani, apakah akan mengikuti Morpheus, atau menjalani hidupnya sendiri. Selepas pertemuannya dengan Oracle itu, Morpheus memperingatkan Neo bahwa apa yang telah dikatakan oleh Oracle kepadanya hanya untuk dirinya sendiri, tidak perlu memberitahu orang lain, dan setelah itu mereka pun pulang. Neo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan mengalami deja vu. Setelah melihat dua ekor kucing yang sama, dengan tingkah laku yang sama, di waktu yang sangat berdekatan, Trinity pun menyadari kalau memang ada yang tidak beres, karena di dalam The Matrix, deja vu itu merupakan sebuah kesalahan sistem. Ternyata benar mereka disergap oleh agen dan polisi. Dan ini adalah ulah Sipper, yang sebelumnya yang telah mengkhianati Morpheus, dengan membuang ponsel yang menjadi alat komunikasi sekaligus alat untuk melacak keberadaan mereka di The Matrix dan pemberi informasi untuk manuver agar dapat memilih jalan yang aman untuk dilewati. Setelah salah satu kru tewas terbunuh karena salah jalan, mereka akhirnya melewati jalan yang sempit di balik dinding untuk menghindari kejaran agen dan polisi. Para agen pun menemukan mereka setelah Sipper batuk dan membuat mereka akhirnya terkepung, melihat Neo yang sedang terancam. Morpheus akhirnya membiarkan dirinya ditangkap dan memerintahkan krunya untuk melarikan diri demi menyelamatkan Neo. Sipper mengambil kesempatan ini untuk keluar dari The Matrix terlebih dahulu dan melumpuhkan kru operator yang bertugas pada saat itu, yaitu Dozer dan Tank, ketika kru yang lainnya masih berada dalam The Matrix dan sedang tertidur di dunia nyata. Di sana Sipper menghubungi Trinity dan mengungkap motif pengkhianatannya, yang mana dia sudah lelah dengan cintanya kepada Trinity yang bertepuk sebelah tangan, dan kehidupannya yang membosankan bersama dengan Morpheus. Sipper menganggap jauh lebih nyaman berada di The Matrix dan sudah muak dengan semua omongan dari Morpheus, terutama tentang The One. Sipper pun akhirnya membunuh kru lainnya yaitu Epox dan Switch. Tapi sebelum dia bisa membunuh Neo, tiba-tiba Sipper dikejutkan oleh Tank yang ternyata masih hidup dan menembaknya sehingga Sipper pun akhirnya tewas. Setelah itu Trinity dan Neo akhirnya kembali ke dunia nyata. Sementara itu di The Matrix, Agent Smith berusaha menginterogasi Morpheus dan berusaha mendapatkan kode akses ke komputer mainframe di Sion, dengan cara meretas otak Morpheus, karena jika berhasil maka Agent Smith bisa mendapatkan akses ke Sion, dan mereka bisa menghancurkan peradaban tersisa di dunia nyata. Tank mengusulkan untuk menarik kabel dan membunuh Morpheus untuk mencegah Agent Smith mendapatkan akses, tapi Neo memutuskan untuk kembali masuk ke The Matrix untuk menyelamatkan Morpheus. Inilah yang diyakini oleh Neo seperti yang telah disampaikan oleh Oracle kepadanya, dia akan bertemu di satu momen di mana dia harus memilih antara menyelamatkan hidup Morpheus atau dirinya sendiri. Neo pun memberitahu hal ini ke Trinity. Dan Neo memberitahunya bahwa sebenarnya ia bukanlah The One yang dicari serta diyakini oleh Morpheus seperti kata Oracle. Trinity bersikeras untuk ikut menemaninya, mereka pun akhirnya masuk ke The Matrix sekali lagi. Sementara Morpheus masih terus berusaha diinterogasi oleh agent,
Namun karena tidak kunjung mendapatkan jawaban yang mereka inginkan dan karena sudah kehabisan akal, Agent Smith pun menyuruh agent lainnya yaitu Agent Jones dan Round untuk meninggalkan mereka berdua. Kemudian Agent Smith mengungkap alasannya melakukan ini semua. Ternyata Agent Smith juga ingin terbebas dari The Matrix. Dia harus menghancurkan Sion untuk membuat dirinya bisa terbebas dari The Matrix. Dalam upayanya menyelamatkan Morpheus, Neo dan Trinity melewati hadangan pasukan polisi dan Agent Jones. Di kesempatan inilah kita akhirnya bisa melihat talenta Neo dalam sequel aksi yang paling terkenal di eranya sampai dengan sekarang ini, ketika Neo bisa menghindari hujan peluru yang ditembakkan oleh Agent Jones. Neo bisa melakukan gerakan cepat sama seperti yang dilakukan oleh para agent. Dengan menggunakan helikopter, Neo dan Trinity menjemput dan menyelamatkan Morpheus. Namun sayangnya Agent Smith berhasil menembaki tangki helikopter yang membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan lagi-lagi Neo mendapatkan kepercayaannya atas kemampuan yang dia miliki dengan menyelamatkan Trinity di helikopter. Lewat sebuah telepon umum di stasiun kereta Morpheus dan Trinity akhirnya keluar dari The Matrix. Tapi Agent Smith yang berhasil melacak keberadaan mereka, seketika datang menyergap dan bertarung dengan Neo sebelum dia keluar dari The Matrix. Neo pun bertarung dengan epik melawan Agent Smith. Setelah sempat terdesak akibat serangan cepat dari Smith, akhirnya Neo berhasil melumpuhkannya dengan membuatnya tertabrak kereta. Tapi karena kemampuannya Agent Smith, ia bisa segera kembali lagi. Sementara itu di saat yang sama, di dunia nyata sekelompok Sentinel menyerang kapal Nebuchadnezzar dan membuat Morpheus, Trinity dan Tank dalam bahaya. Neo yang berusaha mencari jalan keluar dari The Matrix berusaha keras menghindari kejaran para agen, sampai dia tiba di sebuah kamar sesuai dengan petunjuk Tank. Neo akhirnya terjebak di kamar tersebut dan tewas tertembak oleh Agent Smith. Trinity yang menyaksikan tubuh Neo di dunia sudah kehilangan nafas, akhirnya berbisik kepada Neo bahwa dia tidak mungkin mati, karena dia mencintainya. Ini sesuai dengan perkataan Oracle kepada Trinity, bahwa dia nantinya akan jatuh cinta dengan orang yang disebut The One, dan Trinity meyakini bahwa Neo adalah The One. Dia pun mencium Neo. Hingga akhirnya Neo kembali hidup di The Matrix dan kembali bangkit serta membuat para agen terkejut, dan menembaki Neo. Di saat inilah akhirnya Neo memiliki kekuatan untuk melihat dan bahkan mengontrol The Matrix. Neo pun kembali bertarung dengan Agent Smith. Namun kali ini Neo dengan begitu mudah bisa mengalahkannya dan bahkan masuk ke dalam badan Smith serta menghancurkannya. Dengan instingnya Neo dengan cepat meninggalkan The Matrix tepat pada waktunya, dan berhasil menghidupkan EMP yang melumpuhkan semua Sentinel. Di akhir film, Neo melakukan panggilan telepon di dalam The Matrix, dan berjanji akan menunjukkan dunia tanpa aturan dan batasan, di mana segala sesuatu akan menjadi mungkin, dan terbang ke langit. Oke, ini adalah bagian yang paling menyenangkan dalam sesi rewatch, di mana kita mencoba mencari tahu hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh para penggemar. Di dalam film The Matrix garapan Wachowski bersaudara ini diisi dengan begitu banyak filosofi dan teori-teori yang tidak kita sadari. Dalam sebuah adegan salah satu buku yang dibaca oleh Neo, adalah buku yang berjudul Simulacra and Simulation diterbitkan pada tahun 1981, yang merupakan risalah filosofis oleh John Baudrillard. Buku khusus ini muncul di rak buku Neo, dan dia menggunakan buku berlubang itu sebagai tempat persembunyian uang tunai. Dan disk file komputer penting miliknya. Nama Morpheus terinspirasi dari nama dewa mimpi Yunani. Karakter Morpheus sendiri sangat terinspirasi pada karakter ciptaan Neil Gaiman yaitu The Sandman, seri buku komik yang diterbitkan oleh Vertigo DC Comics, di mana Wachowski bersaudara memang merupakan penggemar komik tersebut. Sementara nama Trinity sendiri sebenarnya adalah berdasarkan kepada teologi Kristen yaitu Tritunggal. Namanya sejajar dengan Morpheus yang dianalogikan sebagai bapak, Neo dianalogikan sebagai putra, dan Trinity adalah yang ketiga. Dengan demikian ia mengambil peran sebagai Roh Kudus dalam analoginya. Bukti tambahan lain kalau film ini mengambil konsep teologi Kristen, adalah dalam dialog di awal film ketika pertemuan pertama kali antara Trinity dan Neo. Yang mana dialog tersebut merujuk kepada fakta bahwa banyak orang yang menganggap Tuhan adalah laki-laki, karena dalam Kristen dia disebut dengan Bapa. Menarik juga untuk melihat nomor kamar yang ditampilkan dalam film ini. Ada dua nomor kamar yang selalu muncul dalam adegan repetisi, yaitu kamar 303 dan kamar 101. Kamar 303 ini kemungkinan merujuk ke Trinity seperti analogi yang kita sebutkan tadi. Kalau kita perhatikan dengan detail di awal film, memperlihatkan Trinity digerebek di kamar 303 ini, kemudian di akhir film Neo akhirnya terbunuh di kamar ini juga,
yang akhirnya bukan kembali oleh Trinity tetapi mengubahnya menjadi The One. Kalian udah pada tahu kan apa maksudnya? The One sendiri sebenarnya merupakan anagram dari Neo, itulah makanya kenapa kamar Neo memiliki angka 101, karena pada akhirnya dialah The One yang diyakini oleh Morpheus. Di sepanjang film ini Keanu Reeves juga melakukan aksi briliannya memainkan hampir seluruh adegan sebagai Neo. Sebagai bintang ternama dengan sejumlah adegan berbahaya tetap saja Keanu Reeves butuh seorang stuntman untuk membantunya, dan nama stuntman-nya adalah Chad Stahelski. Kalian tahu siapa dia? Stuntman ini akhirnya menjadi sutradara film yang sangat terkenal, yaitu film John Wick. Luar biasa kan? Dari stuntman Keanu Reeves di The Matrix kemudian di film John Wick nama Chad Stahelski malah menjadi sutradaranya. Pengaruh anime Ghost in the Shell yang dirilis pada tahun 1995, yang disutradarai oleh Mamoru Oshii juga memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk The Matrix ini. Sang produser The Matrix John Silver sendiri yang mengakui hal tersebut, bahwa Wachowski bersaudara memang punya niat kuat untuk menjadikan Ghost in the Shell menjadi film live action yang begitu fenomenal. Follow the White Rabbit juga menjadi salah satu referensi kuat yang merujuk ke kisah Alice in Wonderland. Kalau kalian perhatikan dengan detail ada repetisi untuk referensi yang satu ini seperti tato kelinci putih di awal film, lalu ucapan selamat datang Morpheus kepada Neo yang memanggilnya Alice, serta ketika berada di ruang tunggu di kediaman Oracle di mana di bagian background, anak-anak di televisi menyajikan tayangan sekumpulan kelinci. Film pertama dari trilogi The Matrix ini malah dianggap sebagai film yang membingungkan karena memainkan multi-realitas. Untuk memahaminya sebenarnya sangat mudah, di mana di awal film sampai pertengahan, yang kita lihat adalah realitas The Matrix, realitas program komputer atau bisa dibilang realitas program simulasi, yang menampilkan latar kota tahun 1999. Sementara realitas yang sebenarnya yang ada di pertengahan, film ketika Neo akhirnya dibebaskan dan dilahirkan, itulah kenapa tampilannya mirip seperti bayi yang baru lahir, tanpa rambut dan fisiknya tidak bisa langsung digunakan, karena dia memang dipelihara oleh mesin cerdas di dalam rahim buatan mereka sejak bayi, dan dijadikan sebagai baterai atau sumber penghasil daya, karena matahari sudah tidak bisa mereka akses. Sementara pikiran Neo dihidupkan di dalam The Matrix sampai dewasa, yang jelas film ini menjadi role model untuk banyak judul film setelahnya, dan memang selalu menarik untuk direwatch kapanpun. By the way, adegan mana yang menjadi favorit kalian dalam film ini? Tulis di kolom komentar ya.